UIN Sunan Ampel is one of the Islamic universities in Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan uji kinerja pendidikan profesi guru LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Perkenalkan, nama saya Sinaya Persita PBG dalam jabatan tahun 2025 dengan nomor peserta 376047116036 dari bidang studi sejarah kebudayaan Islam. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagian dan bagian dari uji kinerja atau UKIN yang mencakup penerapan perangkat belajar, keterampilan mengelola kelas, dan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan hari ini mengacu pada kurikulum merdeka dengan materi kisah keteladanan Khalifah Utsman bin Affan yang ditunjukkan untuk peserta didik fase C di MI Nurul Falah, Bunggulang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Saya mohon doa dan dukungannya agar profesi ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang optimal. Amin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sudah siap belajar? Siap. Sebelum belajar, marilah kita bersama dan dipimpin oleh seorang siswa. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, marilah kita berdoa bersama untuk memulai pelajaran hari ini.
kisah atau teladan Utsman bin Affan. Nah, tugas kalian belajar berkelompok. Bapak akan menayangkan atau konten video yaitu tentang keteladanan Utsman bin Affan. Tugas kalian apa? Menulis atau apa tadi, menyimpulkan, dan nanti dari masing-masing kelompok akan menyampaikan hasilnya. Ya. Coba dilihat ke depan. Ya, Bapak sudah menyiapkan materi yaitu video atau konten yang berjudul atau yang topiknya apa tadi? Khalifah Utsman bin Affan. Ya. Utsman bin Affan adalah sosok kaya raya dan dermawan. Ia lahir dari keluarga yang kaya dan berpengaruh dari suku Quraisy, silsilah Bani Umayyah. Utsman bin Affan merupakan seorang asal Kuda Lama dari golongan kaum orang pertama. Kepribadian jujur, dermawan, dan sangat rendah hati membuat ia dinikahkan dengan dua anak Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Kulsum. Ruqayyah wafat setelah perang Badar, lalu dinikahkan dengan Kulsum, putri Nabi yang lain. Ia dijuluki Zunnurain atau sang pemilik dua cahaya karena beristri dua putri Nabi. Dalam pekerjaannya bagi pemerintahan Islam, hal ini disebabkan mereka yang beragama Kristen Koptik dan sekte Kristen lain tak diakui oleh umat Islam Zentrum. Pengakuan kaum muslimin lebih baik terhadap mereka berperan besar pada kesetiaannya terhadap kekhalifahan Islam. Buktinya, beberapa kali orang-orang Kristen ini menggagalkan serangan Bizantium terhadap Alexandria di Mesir demi tetap berada pada kekuasaan kekhalifahan Islam. Salah satu prestasi angkatan laut Islam yang berada di Laut Mediterania telah berhasil meneruskan Rus dan Kreta, serta sempat mencoba melakukan penyerangan ke Sisilia. Peperangan ini disebut dengan Perang Zatus Suari. Keberhasilan militer juga terus berlanjut di daratan saat pasukan Syam yang kuat untuk masuk ke Armenia melawan pasukan Bizantium. Daerah pegunungan Anatolia yang diisi sebagai besar putih Yunani menjadi batas alam antara masyarakat Bizantium dan Rusia, terbentuk di sekitar batas modern Turki dan Suriah sekarang. Lebih jauh ke timur, pasukan Muslim terus memaksa masuk ke Zaman Persia. Di bawah pimpinan Abdullah bin Amir, penaklukan sisa kerajaan Sassanid tak secepat penaklukan daerah Irak. Di sana, masyarakatnya lebih homogen dan lebih terhubung dengan pemerintah Sassanid. Nah, coba kalian setelah Bapak tadi tayangkan, coba kalian ditulis apa yang bisa dipahami menurut video tayangan tadi, ya. Bisa dipahami? Ya. Coba berkelompok dulu. Berdiskusi. Sudah siap? Ya, coba kelompok satu ke depan. Hasilnya, coba ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan menyampaikan hasil tugas dari kelompok saya. Kebetulan tugas kelompok untuk kelompok kami yaitu menyimpulkan sikap dan keteladanan Khalifah Utsman bin Affan, di antaranya yaitu jujur, pemberani, sabar, dermawan. Maka sebagai pelajar harus bersikap jujur, sabar dalam perilaku sehari-hari karena orang yang jujur dan sabar akan dapat pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu akan menyampaikan tugasnya dari kelompok 2. Dipersilakan perwakilannya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
menyimpulkan pada pelajaran kali ini bahwa Khalifah Sayyidina Utsman itu adalah seorang yang dermawan, seorang yang jujur. Oleh karena itu kita bisa bersikap dermawan dan jujur. Yang jujur karena sehari-hari kita itu harus jujur, harus dermawan, juga harus apa tadi? Sabar. Baik sabar dalam pembelajaran, jujur dalam perkataan, gitu ya. Yang harapannya yang kita harus dilaksanakan setiap hari. Yang kedua, yaitu jasanya sampai hari ini kita diingatkan. Apa jasanya, anak-anak? Mendermakan harta Yaitu mendermakan hartanya, ya, dan membukukan hartanya. Sampai hari ini kita bisa apa? Membaca Al-Quran, ya. Kalau nggak jasa beliau sampai hari ini, bagaimana kita tidak akan bisa membaca Al-Quran? Secara syariat, ya. Itu. Inilah jasanya sampai hari ini kita bisa melihat Quran. Nah, itulah yang bisa simpulkan. Itu yang pertama apa tadi? Yang apa tadi? Yaitu keteladanan Utsman bin Affan itu adalah jujur, dermawan, sabar, apa berani. Jasanya diantaranya apa adalah mendermakan harta pada perang dahulu. Apalagi kita terasa bahwa Quran itu ada di depan kita. Angkat tangan semuanya, Al-Qurannya. Nah, ini harus dibaca setiap hari. Harus dibaca setiap hari, walaupun satu ayat. Tuh. Nah, alhamdulillah anak-anak pada kesempatan kali ini kita bisa belajar. Mesti banyak kekurangannya, ya, mesti banyak kekurangannya, yaitu. Dan pelajaran ditutup, marilah sampai di sini. Marilah kita tutup belajar ini dengan membacakan berdoa bersama dan dipimpin oleh seorang siswa. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama untuk menutup pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim.
sekian untuk pelaksanaan.